Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Assalamualaikum, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo semua, kali ini kita berada di Casting. Podcast is calling buat seluruh pengguna YouTube, pecinta podcast, dan yang terutama warga Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. Sebelumnya perkenalkan saya Kiki Nur Indiarti dari kelas 2B, Prodi D3 Teknik Kimia sebagai MC pada podcast kali ini. Pada podcast ini kita akan membahas tentang menjadi mahasiswa yang luar biasa, bukan biasa. Dan untuk itu, kita juga sudah kedatangan tamu yang sangat spesial nih, yaitu Kak Ali Fatkur Rahman. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu. Halo Kak Ali, bagaimana nih kabarnya Kak? Oke, halo. Kabar saya baik sih. Sampai sekarang masih baik. Alhamdulillah sehat juga. Kabar kalian gimana? Alhamdulillah dari kami juga baik Kak. Buat sekarang kan kampus udah selesai UAS nih Kak Ali. Atau juga mahasiswa lain bisa bilang hari-hari tenang tanpa tugas gitu ya Kak. Nah, di hari-hari tenang ini buat Kak Ali, posisi sekarang sudah pulang kampung atau masih di Malang nih? Buat posisi sekarang masih di Malang sih. Soalnya pengen menikmati di Malang dulu, nanti kalau misal tahun baruan baru ke rumah gitu. Dan kalau boleh tahu nih buat Kak Ali sendiri kesibukannya akhir-akhir ini apa ya Kak? Kesibukannya akhir-akhir ini ya organisasi yang kemarin, terus sama ngerjain draft tugas akhir karena PKL-nya diundur, makanya tugas akhirnya didulukan gitu. Baik, dalam buat podcast kali ini mungkin dari Kak Ali bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu nih Kak. Oke, terima kasih kesempatannya. Saya Ali Fatkur Rahman dari mahasiswa Teknik Kimia tingkat 3 yang menjabat sebagai Ketua Umum periode 2022-2023. Buat teman-teman nih pendengar podcast, jika ingin menjadi mahasiswa yang luar biasa seperti Kak Ali, jangan skip video ini dan kalau mau bertanya bisa langsung chat di kolom komentar ya. Untuk selanjutnya kita lanjut nih Kak. Mungkin dari Kak Ali dapat berbagi sedikit cerita nih buat para pendengar podcast. Bagaimana sih Kak Ali ini bisa jadi mahasiswa yang extraordinary atau yang luar biasa gitu loh Kak. Nah, kan Kak Ali ini udah aktif di kelas, aktif juga di organisasi, dan bahkan Kak Ali ini sampai bisa menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang periode 2022-2023. Mungkin bisa diceritakan nih Kak Ali, gimana? Ya, awalnya kan juga dari saya sendiri kan emang dari mahasiswa baru ya, yang masuk di 2020. Nah, untuk itu saya awalnya memang memerlukan penyesuaian adaptasi dengan lingkungan kuliah. Namun sempat mengalami juga masa fase depresi karena materi kuliahnya ini kayak sulit-sulit gitu. Tapi pelan-pelan saya belajar, terus konsultasi ke Bapak Ibu dosen terkait terhadap mata kuliah. Akhirnya penyesuaian itu berhasil. Jadi saya bisa menyesuaikan dengan materi perkuliahan yang didapatkan pada semester-semester yang sudah saya lalui. Kebetulan sekarang sudah masuk semester 5 dan tahun depan itu masuk semester 6. Nah, semester 6 ini buat program studi D3. Kalau untuk angkatan saya itu fokusnya ke PKL dan TA aja. Kemudian untuk keaktifan di kelas, sebenarnya saya kalau dikatakan aktif sekali, ya kadang juga aktif sekali, namun terkadang juga untuk memahami mata kuliah pun masih agak sedikit sulit. Namun saya lebih aktifnya bertanya. Kemudian hal tersebut itu berawal dari niat sih sebenarnya. Niat kita untuk merubah perilaku kita atau sikap kita menghadapi suatu masalah. Terus untuk menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia itu sebenarnya kan saya sudah melalui banyak seleksi juga kan.
dari awal menjadi organizing komite itu saya sudah aktif menjalankan organisasi. Terus di tengah-tengah periode itu kayak diberikan tugas untuk mengerjakan progresan yang nantinya dihubungkan dengan kegiatan pemilihan ketua umum. Nah, di situ ya dari saya sendiri tetap konsisten. Intinya sebenarnya untuk niat dari saya sendiri ya, saya memiliki niat untuk memimpin. Tapi kalau untuk memimpin sebuah organisasi awalnya memang belum siap. Namun ketika melalui fase-fase tertentu itu membuat saya menjadi termotivasi dan akhirnya saya menjadi siap untuk menjalankan atau mempertanggungjawabkan amanah yang telah diberikan sebagai ketua umum periode 2022-2023. Seperti itu. Mungkin ada yang lain dulu. Wah, buat kali ini hebat banget ya. Walaupun awalnya susah itu kali bisa menyesuaikan di kemudian hari. Buat Kak Ali nih, boleh nih Kak, apakah ada dari Kak Ali sedikit bocoran nih? Kira-kira apa aja sih yang perlu disiapin bagi mahasiswa, terutama mahasiswa baru nih Kak, agar bisa menjadi the extraordinary college student kayak Kak Ali ini? Ya, baik. Jadi untuk yang dipersiapkan mahasiswa baru itu sebenarnya fase penyesuaian sih, terutama untuk mahasiswa baru. Untuk mahasiswa tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, mereka udah tahu. Mereka pasti ada penyesuaian di setiap semesternya, di setiap tingkatnya juga. Karena memang mata kuliah dari setiap tingkat itu berbeda, tingkat kesulitannya juga. Nah, terutama untuk mahasiswa baru nih, di SMA atau di SMK mungkin ada yang mendapatkan mata kuliah atau pelajaran yang hampir sama seperti mata kuliah di jurusan teknik kimia, terutama yang SMK jurusan teknik kimia atau kimia murni. Pasti ada pelajaran yang berhubungan dengan teknik kimia. Nah, di situ untuk siswa yang berasal dari SMK masuk menjadi mahasiswa Politeknik Malang, terutama khususnya jurusan teknik kimia, mereka tuh pasti bisa lebih improve. Namun untuk tidak menutup kemungkinan untuk mahasiswa yang dari SMA atau SMK yang bukan jurusan teknik kimia itu bisa juga improve. Malah itu tergantung dari niat masing-masing untuk improve itu. Karena kalau kita stuck di zona nyaman atau kita tidak mau berkembang, nantinya akan menghambat juga terhadap perkuliahan kita, terutama untuk mahasiswa baru yang menyesuaikan dari tahun periodenya atau tahun ajarannya itu secara online, seperti itu. Karena di perkuliahan ini kan kita udah mau full offline. Untuk semester kemarin masih ada yang online. Kalau untuk semester depan kemungkinan full offline, seperti itu sih. Wow, sangat luar biasa nih buat tips-tips dan juga cerita dari Kak Ali. Buat selanjutnya nih Kak, tadi kan Kak Ali nyebutin juga ya kalau Kak Ali ini juga diamanahi sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia Polinema periode 2022-2023. Gimana sih Kak perasaan Kak Ali tuh saat menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang? Mungkin bisa diceritakan Kak. Oh iya, untuk perasaan yang pertama itu saya merasa kalau saya ini mendapatkan kepercayaan dari angkatan 19 untuk memimpin angkatan 20, angkatan saya sendiri, dan angkatan 21. Nah, di situ merupakan satu kebanggaan bagi saya, yang dimana memimpin 100 lebih orang tuh gak mudah. Jadi awalnya memang ketika saya terpilih melalui media sosial atau terpilih secara hak suara yang sah, itu saya merasa saya sempat mengucapkan alhamdulillah sampai titik ini saya bisa melaluinya. Terus untuk selanjutnya setelah pelantikan itu kan benar-benar resmi untuk periode selanjutnya atau periode 2022-2023 ini saya yang memegang untuk ketua umumnya.
Nah, di situ seiring berjalannya waktu kan juga perlu banyak persiapan untuk mempersiapkan periode yang baru. Itu saya menanamkan pada diri saya untuk komitmen yang benar-benar bisa dijalankan atau tanggung jawab ini harus berjalan dengan maksimal sampai nanti di akhir periode. Pada akhirnya kan itu masa-masa liburan kan. Nah, itu sebenarnya komitmen kita benar-benar diuji. Pada masa liburan kita disuruh mempersiapkan untuk organisasi. Nah, pengalaman saya, ya saya cuma pulang seminggu ke rumah di sela-sela liburan tuh kurang lebih 1 bulan lebih lah. Saya cuma pulang seminggu di rumah terus balik lagi ke Malang untuk mengurusi organisasi. Ya sebenarnya itu merupakan tanggung jawab, tapi terkadang juga kita merasa kalau untuk bertemu keluarga juga merupakan hal yang sangat penting. Namun kita juga punya tanggung jawab dan saya berusaha meyakinkan kepada keluarga di rumah bahwa tanggung jawab ini nanti akan bisa saya improve dengan seiring berjalannya waktu. Akhirnya setelah rapat perumusan program kerja dan kegiatan itu kan udah resmi, kita mempunyai program kerja dan kegiatan yang harus dijalankan selama 1 periode ke depan. Nah, di awal periode ketika program kerja tersebut masih berjalan secara online, itu kan kita lebih mudah untuk mengikutinya ya, lebih mudah untuk improve juga dari segi kepanitiaan. Namun dari hal tersebut itu kendalanya ya karena jaringan yang kurang bagus, terus karena kuota yang memerlukan banyak kuota, sehingga kita kadang juga mengalami kendala-kendala seperti itu ketika menjalankan acara. Kendala seperti itu ya sudah wajar lah terjadi di sebuah program kerja yang dilaksanakan secara online. Kemudian pada pertengahan periode dari pemerintah mengumumkan bahwa pandemi telah diselesaikan. Maksudnya kita memasuki masa new normal yang dimana program kerja dan kegiatan kita juga improve dilaksanakan secara offline. Nah, di situ benar-benar dari teman-teman nih, dari saya juga terutama mengarahkan teman-teman untuk improve lebih terhadap pelaksanaan program kerja dan kegiatan ini. Hingga pada akhirnya kita pasti mengalami kendala-kendala karena kita masih penyesuaian. Nah, ketika kendala tersebut terjadi, untuk pelaksanaan program kerja selanjutnya itu lebih diminimalisir lah kendalanya. Apalagi program kerja yang kita bawa keluar, jadi nggak sampai ada kendala-kendala seperti itu. Untuk selama 1 periode saya memimpin, pasti banyak hujatan atau tantangan yang datang ke diri saya sendiri terutama. Nah, saya tidak pernah memasukkan hati untuk hujatan-hujatan itu. Ya, saya tetap improve kepada diri saya bahwa hujatan itu dianggap sebagai saran untuk maju terus. Dan akhirnya saya pun telah menyelesaikan 1 periode ke belakang ini dengan baik dan lancar. Dan alhamdulillah sekarang untuk Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia juga sudah terpilih yang terbaru untuk periode 2023-2024. Ya, semoga harapannya untuk Ketua Umum selanjutnya bisa lebih improve, bisa lebih effort lah daripada saya. Jadi karena kan untuk hubungannya atau untuk pelaksanaan dari semua jenis proker maupun kegiatan itu insya Allah akan dilaksanakan secara offline. Jadi seperti itu kurang lebih. Wih, keren banget nih Kak Ali. Kemudian saya penasaran nih Kak, apa sih motivasi dari Kak Ali yang bikin kakak tuh bisa melangkah sejauh ini dan sampai bisa jabat sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia? Ya, untuk motivasinya sih sebenarnya saya selalu menanamkan pada diri saya sendiri ketika saya mendapatkan tanggung jawab itu ya
semaksimal mungkin saya jalankan dengan maksimal seperti itu. Untuk kan kita juga setiap mengalami atau menjalankan sebuah tanggung jawab, entah itu tugas kuliah, entah itu tanggung jawab organisasi, itu pasti ada kan kendala-kendala itu. Entah itu kendala kecil, entah itu dari internal kita sendiri, dari diri kita sendiri, itu pasti ada. Nah, hal yang saya lakukan itu ketika saya merasa saya capek, saya akan istirahat sebentar, karena memang sejatinya kita manusia, kita butuh istirahat seperti itu. Kemudian saya menyadari kalau untuk istirahat itu secukupnya, dan kemudian saya melanjutkan aktivitas yang memang menjadi tanggung jawab saya. Kemudian selanjutnya kita ketika dikomentari oleh orang-orang, entah itu positif entah itu negatif, kita harus menerima sebagai pribadi yang baik seperti itu. Karena baik dari komen positif maupun negatif tersebut pasti sifatnya membangun. Namun tergantung bagaimana kita menanggapi hal tersebut. Kan juga terkadang dari komen negatif pun ada sebuah makna tersirat dari komen tersebut. Kita bisa mengambil hal apa sih yang kurang dari kita seperti itu. Jadi terus improve aja untuk terus menjadi lebih baik. Wah, motivasi dari Kak Ali ini sangat bagus dan keren banget nih Kak. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, kan untuk menjadi mahasiswa yang luar biasa itu ada aspek-aspek tertentu gitu ya Kak, yang menjadi kelebihan kita. Menurut Kak Ali, untuk menjadi mahasiswa yang extraordinary atau yang luar biasa, itu apa perlu public speaking yang bagus ya Kak? Untuk menjadi mahasiswa yang extraordinary atau luar biasa, menurut saya juga public speaking itu sangat penting, sangat menunjang ketika kita sudah memiliki kemampuan akademik yang bagus, kemudian kita memiliki rasa disiplin atau tanggung jawab yang tinggi. Itu tanpa public speaking yang bagus atau tanpa pengucapan nada ketika kita berbicara dengan orang lain yang tertata, rapi, itu akan berpengaruh juga terhadap kelangsungan kita menjalankan sebuah perkuliahan atau nantinya di sebuah organisasi. Jadi public speaking tuh bisa dilatih atau dibiasakan mulai dari kita masuk kuliah atau mulai dari sebelum masuk kuliah tuh bisa. Kalau untuk masuk kuliah itu bisa dipersiapkan ketika kita menjadi mahasiswa nih. Nah, di kelas tuh ada dosen yang meminta tanggapan atau masukan atau jawaban dari mahasiswa. Itu kita menjawab aja. Kita menjawab dengan keberanian, itu merupakan salah satu bentuk latihan public speaking. Nah, ketika di organisasi pun kita diajari untuk public speaking, kita diajari untuk berani berbicara di depan orang banyak. Seperti halnya ketika kita rapat, ketika kita sambutan, kemudian ketika kita berkonsultasi dengan pihak jurusan, dengan orang yang beliau yang kedudukannya lebih tinggi dari kita, itu lebih meningkatkan motivasi kita untuk belajar public speaking menjadi lebih baik. Seperti itu. Nah, dari Kak Ali kan udah jelasin bahwa public speaking itu penting. Menurut Kak Ali nih, apa hanya public speaking aja nih Kak yang penting? Apakah diperlukan aspek-aspek lainnya gitu Kak? Untuk aspek-aspek yang lain, itu public speaking itu penting. Kemudian penunjang dari public speaking itu rasa tanggung jawab, kemudian disiplin juga. Nah, ketika kita disiplin dalam menjalankan sebuah tanggung jawab, itu kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Karena tidak ada rasa membuang-buang waktu di dalam kita mengerjakan sebuah tanggung jawab tersebut. Kemudian untuk masalah di luar itu, kita bisa menanamkan komitmen dalam diri kita. Apakah kita ingin terus maju, ingin terus improve, ingin terus menambah effort kita atau usaha kita untuk terus berkembang. Jadi hal tersebut memang penting karena semua yang kita inginkan atau yang kita targetkan
itu kita harus mendasarinya pada komitmen diri sendiri. Nah, ketika diri sendiri udah komitmen yang benar-benar yakin dari hatinya sendiri, dia bisa menjalankan, maka apapun rintangan yang terjadi, apapun kendala yang terjadi, pasti bisa menjalankan secara baik dan maksimal seperti itu. Mungkin terakhir dari Kak Ali, ada pesan-pesan nggak Kak untuk mohon maaf, dari Kak Ali ada pesan-pesan nggak Kak untuk para pendengar podcast kali ini, terutama buat mahasiswa baru nih Kak? Iya, untuk pesan-pesannya tuh sebenarnya balik lagi sih untuk mahasiswa baru terutama. Itu kalian kita sebagai mahasiswa baru posisinya ya, ini lebih menyesuaikan keadaan yang dimana di SMA atau SMK itu kita masih lingkup temannya itu masih lingkup yang kecil, lingkup kelas, lingkup sekolah itu masih terhitung kecil. Nah, untuk di perkuliahan ini kita harus mencari lingkup teman yang lebih dari kita ketika di SMA atau di SMK, karena kita di sini banyak jurusan dan pasti memiliki banyak mahasiswa. Dari Polinema sendiri ada 7 jurusan yang beragam, kemudian ada banyak prodi juga. Nah, di situ kita nggak hanya berteman dengan teman satu jurusan kita terutama, karena kita nanti ketika akan lulus atau kita nanti ketika lulus itu untuk lapangan pekerjaan itu sangat luas sekali. Jadi bisa berhubungan dengan misal nih teknik kimia dengan teknik elektro, itu bisa berhubungan. Bisa dalam satu perusahaan itu membutuhkan mahasiswa lulusan dari 2 prodi tersebut atau 2 jurusan tersebut. Nah, di situ ketika kita mencari relasi yang banyak terutama dari jurusan lain, itu kita lebih banyak mendapatkan informasi tentang lowongan pekerjaan yang beragam. Kemudian untuk mahasiswa baru, saran saya jangan terlalu menikmati zona nyaman kalian ketika kalian berkuliah hanya untuk kuliah, mengerjakan tugas, dan pulang. Lebih baik kalian juga mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi yang ada di Politeknik Malang, terutama dari organisasi kemahasiswaan intra yang banyak itu macamnya. Ada 2 lembaga tinggi, ada 7 HMJ, himpunan mahasiswa jurusan yang sudah saya sebutkan tadi. Jurusan kan ada 7, kemudian dari UKM sendiri, itu UKM lebih fokusnya ke minat dan bakat dari mahasiswa teknik kimia maupun mahasiswa jurusan yang lain. Jadi kita bisa mendapatkan banyak relasi dari kita mengikuti organisasi. Kemudian kita juga mendapatkan pengalaman yang tidak kita dapatkan ketika di kuliah, misal dari manajemen waktu, kemudian dari public speaking tadi. Kemudian kita juga bisa lebih bertanggung jawab lagi, lebih bisa berpikir kritis ketika kita diberikan banyak permasalahan, kita bisa menyelesaikan seperti itu. Jadi untuk mahasiswa baru jangan takut untuk mencoba hal baru meskipun kalian masih hitungannya masih baru di kampus ini. Seperti itu. Wah, itu tadi cerita-cerita menarik dari Kak Ali, motivasi dan juga pesan-pesan dari Kak Ali. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Buat teman-teman, mungkin podcast kali ini cukup sampai di sini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih buat Kak Ali yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan juga sudah berbagi cerita inspiratif pada podcast kali ini. Sukses terus ya untuk Kak Ali ke depannya. Buat para pendengar casting, jangan lupa nantikan podcast-podcast menarik berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian podcast kali ini ya. Saya Kiki Nur Indiarti, pamit undur diri. Stay tuned on Casting. Podcast is calling. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman panitia. Terima kasih Kak Ali.